Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan PPATK terkait transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MJN Diandra Mukni langsung dari gedung DPR RI. Selamat sore Diandra, apa saja poin penting yang disoroti dalam rapat dengar pendapat antara DPR dan PPATK hari ini? Baik, selamat sore Afi dan juga Vera dan juga pemirsa. Tentunya pada hari ini DPR menggelar rapat kerja bersama dengan PPATK terkait dengan transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah tepatnya di lingkup Kementerian Keuangan. Pada hari ini tadi rapat digelar sekitar pukul 15.18 waktu Indonesia Barat yang dihadiri langsung oleh Kepala dari PPATK Ivan Yustiavandana, dan tadi pada awal rapat PPATK atau Kepala PPATK memaparkan soal bagaimana sebetulnya 349 triliun rupiah ini transaksinya seperti apa. Dan tadi juga dipaparkan yaitu soal data terbaru PPATK yang memang menyebutkan bahwa pergerakan transaksi tersebut sudah menyentuh angka 349 triliun rupiah, bukan lagi 300 triliun, dan disebut ada dugaan tindak pidana pencucian uang dari transaksi tersebut. Lalu juga sekali lagi juga ditegaskan oleh PPATK bahwa hal ini bukanlah ada unsur tindak pidana korupsi, melainkan adanya unsur tindak pidana pencucian uang. Namun tadi juga disebutkan juga oleh PPATK bahwa yang sebelumnya disebut bahwa 349 triliun rupiah ini merupakan transaksi yang terjadi di Kementerian Keuangan, namun diralat kembali oleh PPATK bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi yang merupakan lingkup dari tugas pokok atau fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana awal untuk mengusut sebetulnya transaksi janggal tersebut yang bertotal sebesar 349 triliun rupiah. Dan juga tadi PPATK menegaskan bahwa tadi tugas pokok dan juga fungsi dari Kementerian Keuangan ini adalah salah satunya untuk mengusut atau menyidik tindak pidana awal terkait dengan misalnya bea cukai atau misalnya ada tindak pidana di perpajakan. Dan juga dari 349 triliun tersebut, PPATK menyatakan bahwa sudah ada sebanyak 59% atau sebanyak 260 kasus yang sudah ditindaklanjuti, namun 41% lainnya ini memang belum ditindaklanjuti. Dan dengan demikian dari PPATK juga memang meminta Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti 41% kasus tersebut. Dan memang dari PPATK sendiri ini sudah melaporkan adanya laporan janggal atau transaksi janggal tersebut. Namun dari kurun waktu 2009 sampai 2023 memang tidak ada tindak lanjut dari Kementerian Keuangan untuk mengusut hal tersebut. Dan rencananya juga dari pihak DPR masih akan meminta klarifikasi lagi kepada beberapa pihak, mulai dari Menteri Keuangan lalu juga Menko Polhukam Mahfud MD untuk klarifikasi soal transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah ini, Afi. Ya, baik Diandra, lalu kapan rencananya DPR akan memanggil Menko Polhukam soal statement mengenai transaksi yang dikatakan mencurigakan ini? Baik, Afi, rencananya DPR akan memanggil 3 pihak, yaitu mulai dari PPATK, lalu juga dari Kementerian Keuangan, yaitu ada Ibu Sri Mulyani, lalu juga Menko Polhukam Mahfud MD pada tanggal 29 Maret 2023 hari Rabu minggu depan, di mana ketiga pihak ini akan dihadirkan untuk diklarifikasi langsung soal bagaimana sebetulnya transaksi janggal 349 triliun rupiah ini. Dan memang dikatakan juga sebelumnya oleh Mahfud MD pada tanggal 8 Maret 2023 kemarin memang disebutkan ini 349 triliun rupiah ini merupakan transaksi janggal yang terjadi di lingkup Kementerian Keuangan, bukan dari tupoksi, dan ini akan didalami lagi oleh DPR dan juga akan didalami oleh DPR soal hal ini, dan juga akan dipertimbangkan apakah akan dibentuk pansus atau tidak. Demikian, Afi, yang dapat saya sampaikan dari DPR. Kembali ke studio. Baik, Diandra Mukni, terima kasih atas informasinya. Kita nantikan update terbaru dari DPR RI Jakarta.